Ini sapi dugul jenis metal dan badan berwarna abu-abu kemerahan. Ada yang bertanya pada saya, Mas, bagaimana menali sapi dugul itu, atau apa ya, tali ini itu yang ada di sini itu enggak lepas keluar kepala gitu. Itu ada triknya kalau untuk sapi dugul. Jadi kebanyakan peternak itu tidak mau memelihara sapi dugul atau tidak bertanduk karena itu. Jadi tali keloh ini sama tali leher itu biasanya sering lepas, dan itu ada triknya agar tidak bisa lepas, dan ini sudah saya buktikan sendiri. Selama di sini belum pernah lepas talinya, tali keloh dan tali kalung lehernya itu. Itu bagaimana sih caranya? Jadi yang pertama-tama gini, tali ini, nah ini ada tali kecil di sini. Nah, tali kecil ini ditalikan pada tali yang sebelah kiri sini, terus melingkar lewat bawah kepala, didapetin di sini, di tali ini, tali yang ini. Nah, seperti ini. Jadi apa fungsinya? Jadi fungsinya agar tali yang sebelah kiri sama kanan itu tidak bisa berputar, nggak bisa berputar naik ke atas. Kalau naik ke atas melebihi telinga ini biasanya dia akan lepas gitu kalau dia sapinya mundur. Jadi tali ini, kalau di sini bahasanya sawet ya, tali sawet. Tali sawet itu untuk apa ya? Untuk mengerem atau agar kedua tali kanan dan kiri ini tidak berputar-putar bolak-balik ke sana, atau yang di sini putar ke sana. Kalau ini itu udah melebihi telinga, kalau untuk sapi dugul ini pasti lepas keluhnya dan tali lehernya. Ya, alhamdulillah sekarang masih bisa membuat video. Dan untuk kabarnya para peternak bagaimana, yang khususnya penggemukan, apa sudah ada yang keluar kandang atau belum untuk di bulan puasa ini, dan masih lancar atau tidak puasa kalian semua. Semoga saja masih tetap lancar-lancar saja dan masih dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Kalau untuk sapi di sini memang belum keluar kandang, semua ini belum keluar kandang. Ini insya Allah sapi ini mau dibawa besok H-2. Kalau nggak H-2 sih ya habis lebaran sekalian. Biasanya habis lebaran itu harganya malah agak bagus. Jadi yang saya mau keluarin ya sapi ini 1, terus ini 2, sama yang hitam itu 3. Kalau yang sapi yang ini masih suka sama perkembangannya saya, malah jadi sapi kelangenan malahan ini. Yang di video sebelumnya itu yang sebelum puasa H-1 apa H-2 ya, saya bikin konten sapi ini pas mandi di luar kandang. Nah, ini perkiraan sekarang bobotnya udah 700 kilo. Tadi udah saya lingkar dada, dan kilonanya itu keluar 6 berapa ya tadi? 680 itu kalau sapi ini ditimbang dia biasanya lebih dari lingkar dadanya. Soalnya yang dulu itu pas lingkar dada 570 itu ini keluar 600 kilo. Jadi dari lingkar dadanya dia itu lebih sekitaran kisaran 30-an kilo. Dan sapinya memang gemuk tapi kecil.
Sapinya masih kecil ini, tapi gemuk. Yang perkembangannya juga bagus sapinya, dan masih mau saya tahan dulu lah buat kelangenan dulu di kandang. Kalau info harga di daerah Panjenengan Sedaya, pasar-pasar daerah jenengan sekarang harga timbangan hidup sampai berapa menjelang hari raya ini? Kan kabarnya dengar-dengar pemerintah kan sudah impor daging ya, berapa ratus ton gitu, untuk menyuplai atau menekan harga di hari raya Idul Fitri ini. Nah, saya juga penasaran, pengen tahu saja berapa sih harga-harga daging sapi atau harga sapi hidup, yaitu harga timbangan hidup sapi di daerah-daerah Panjenengan Sedaya. Ya misalnya ada yang di kota-kota besar ataupun di kota-kota kecil, mungkin kan berbeda-beda. Pastinya itu di kota-kota besar ya tentunya pasti harganya lebih mahal daripada di kota-kota kecil. Nah, ini sapi ini sekarang bobotnya berapa ya? Awal beli itu 620 kilo. 620 kilo sekarang di sini udah berapa hari ya? Satu setengah bulan, mungkin belum ada 2 bulan. Tapi kalau ada pas momen harga bagus, walaupun belum terisi penuh, ya nggak apa-apa sih dikeluarin. Yang penting dah untung aja gitu kalau yang buat bisnis. Dan ini yang si hitam manis, ini udah 2 bulan ini. Kemarin ini pas beli itu bobot 580, entah sekarang berapa ya. Tapi ini belum poel juga sih, masih belum poel dan jinak banget sapinya. Jinak, tapi kalau sama orang, kalau sama temennya nggak tahu ini. Sama temennya, sama ini itu dia buat tiap hari ngamuk-ngamuk. Kalau tali yang sebelah sini nggak saya pendekin, wah ini ngamuk-ngamukan terus sama ini sebelahnya ini. Nah ini sapi ini untuk insya Allah untuk memenuhi sapi besar di hari raya Idul Adha besok, dengan kapasitas insya Allah bisa mencapai 900 kilo lah. Jadi bila ada yang mau berkorban atau mencari sapi korban dengan bobot besok 900 kilo, insya Allah ini ready. Untuk bobot sekarang ini baru 800 up, jadi sekisaran 830-an lah sapi ini baruan. Tapi insya Allah besok setelah lebaran lebih saya pacu lagi, insya Allah bisa sampai 900 kilo sampai hari raya Idul Adha. Nah kalau ini sapi ini apa ya, aktif banget sapi ini. Nah ini aktif banget ya tuh. Kalau sama tangan tuh ngejar terus. Baru koel 2 biji. Ini lehernya masih kosong banget lehernya. Tapi punggungnya, lehernya kosong. Jadi ini berisinya itu dari belakang dulu. Jadi dari bokongnya itu sekarang udah bagus banget bokongnya. Dan lehernya masih tipis tapi bokongnya bagus. Kalau saya pribadi lebih suka yang lehernya tipis tetapi bokongnya yang tebal daripada yang lehernya beton tapi bokongnya kurang lah. Karena bobot sapi itu lebih bobot bokong daripada lehernya. Jadi saya lebih suka pelihara yang sapi bokongnya bagus
daripada lehernya yang bagus. Tapi kalau dapat leher bagus, bokongnya bagus, itu malah lebih bagus lagi, itu udah bonus lah. Nah kayak yang ini depan bagus, belakang bagus, tapi sapinya kecil. Nah ini jajar aja sama sapi ini, tinggian sapi ini malahan ya hampir sama lah kalau tingginya. Dan nyatanya saya praktekin sendiri memang benar, tapi tidak semua sapi dugul itu bagus juga tidak. Jadi masih ada apa ya, pertimbangan lainnya. Jadi misal ada sapi super bagus, misal ada yang dugul, ada yang bertanduk, saya sendiri lebih memilih yang dugul yang tidak bertanduk. Kalau misalnya ada 2 sapi super dan saya harus beli 1, tapi kalau bisa sih beli semuanya aja. Dua-duanya dibeli semua. Jadi insya Allah besok sapi yang di situ 1, 2, 3 rencana 3 ekor lah mau saya keluarkan. Semoga saja menguntungkan dan besok ditimbang bisa keluar bobotnya yang bagus dan sesuai yang diharapkan. Dan apabila timbangan kurang dari target, berarti masih ada yang harus perbaiki lagi. Karena belajar itu nggak ada habisnya. Jadi kita itu terus belajar, banyakin main ke teman-teman usaha sama peternak, sama-sama sharing buat sama-sama belajar. Jadi nggak ada yang namanya menggurui. Kadang gini, kalau saya main ke kandang temen peternak, saya bilang, wah sapi ini kamu bagus ya, ini perawatannya juga bagus. Nah, nanti temanku jawabnya juga bilang gini, enggak mas, bagusan punyanya jenengan. Nah, jadi titik kesempurnaan itu enggak ada. Jadi serawung ataupun silaturahmi ke sesama peternak itu sangat penting untuk menambah wawasan, ilmu, dan yang pasti itu bisa menambahkan jalan rezeki lah. Jadi dibanyak-banyakin serawung sama sesama peternak, sama-sama belajar, kita sharing, jadi nggak ada yang niat mengguru-guru ya, itu enggak. Sama-sama belajar saja jadinya. Dan saya berbagi pengalaman seperti ini, saya juga tidak menggurui, saya berbagi pengalaman itu ya berbagi pengalaman. Jadi kan kalau misal kita bertemu peternak sama peternak kan intinya belajar itu berbagi pengalaman. Nah, sama halnya saya itu mengupload video di YouTube itu untuk berbagi pengalaman pada teman-teman peternak. Itu. Jadi misal ada ada yang tidak cocok dengan video saya ini, ya nggak apa-apa. Tapi saya itu bermaksud untuk berbagi pengalaman, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Karena saya itu enggak bermaksud untuk menggurui itu, enggak. Jadi misal saya ada pengalaman A, jenengan ada pengalaman B, ya di sharing aja. Kita belajar bareng-bareng kok. Oh iya, untuk sapi di sini itu kemarin ada jagal datang ke sini. Itu 5 hari yang lalu. Jadi 6 sapi ini mau diborong semua dan dibeli harga timbangan hidup kali 48. Ya, kali 48.000. Ditawar 48.000. Itu saya juga masih belum boleh. Soalnya saya masih ganduli yang di sana.
di sana itu, jadi ceman lah kalau saya jual, tapi itu harus semua. Dan di pasar pun, pasar Muntilan itu rata-rata sekarang nyampe 46.000 sampai 48.000. Ada yang 49.000 juga, ada yang 50.000, tapi sapinya memang super. Jadi harga timbang hidup itu nggak bisa dipatok dari semua sapi harga timbang hidup segini, itu enggak. Jadi menurut kualitas sapi, kualitas sapi itu masa bukan apanya ya, kualitas segi potongnya, dagingnya, gemuknya. Terus yang pasti kalau ditimbang hidup kan ditimbang seperut-perutnya, kotoran-kotorannya. Nah, jadi misal perutnya gede juga harga timbang hidupnya juga beda. Kalau perutnya kecil ya harga timbangan hidupnya pastinya lebih mahal. Mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan sore hari ini. Saya bisa mengupload video tentang tadi itu pengalaman saya merawat sapi dugul agar kedua talinya atau tali keluh dan tali kalungnya tidak lepas dari kepala. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda. Semoga saja semua dilancarkan rezekinya, dilancarkan puasanya, dan bisa bertemu lagi setelah Hari Raya Idul Fitri ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.